Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Super Pro dari Liquid Extraction Review. Jadi, anggotanya yang pertama ada Albinia Triana dengan NPM 03, ada Giza Cavazia dengan NPM 023, dan saya sendiri Mahesa Alia dengan NPM 029. Jadi, Liquid extraction sendiri adalah ekstraksi cairan atau ekstraksi cairan. Jadi pengertiannya adalah proses pemisahan suatu komponen dari campuran menggunakan pelarut cair. Metode ini memanfaatkan perbedaan kelarutan komponen dalam dua fase cairan yang tidak saling bercampur seperti minyak dan air. Nah, metode yang pertama itu ada dengan alat differential extraction prosedur. Jadi di sini ada foto alatnya. Jadi ekstraktor 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 diferensial digunakan untuk menggambarkan sumber daya peralatan yang umumnya digunakan untuk menjalankan suatu prosedur dengan tujuan utama untuk melakukan pemisahan zat larut antara dua fase cair tanpa mencampurkan isinya. Prosedur ini dapat dijalankan dalam mode batch atau continue. Nah, di sini ada prosedurnya. Jadi, prosedur unit ini mensimulasikan pemisahan zat terlarut antara dua fase cair dalam ekstraktor diferensial atau kolom, di mana kedua fase cair tidak tercampur. Proses ini digunakan untuk pemisahan berdasarkan kelarutan dalam dua pelarut yang berbeda, baik secara batch maupun. Terus di sini ada utility atau biasanya digunakan untuk apa? Nah, jadi alat ekstraksi diferensial ini digunakan untuk memisahkan komponen dalam dua fase cair seperti dalam ekstraksi kimia, pemurnian air, pemisahan logam, dan ekstraksi minyak, serta dalam industri makanan dan petrokimia. Proses ini efektif memisahkan komponen tanpa mencampurkan fase cair. Selanjutnya ini ada rumusnya sendiri. Jadi ada tiga. Yang pertama itu untuk persamaan keseimbangan yaitu Y sama dengan KX. Selanjutnya yang kedua ada untuk persamaan keseimbangan massa itu ada HX ditambah LY0 sama dengan HX0 ditambah LY. Dan yang terakhir ada rumus untuk persamaan transfer massa yaitu dx per dz sama dengan KS per H per A dalam kurun X min X. Selanjutnya ada special input atau output dari diferensial ini. Yang pertama memasukkan fase berat, masukan yang ditunjuk untuk fase berat. Selanjutnya ada masukkan fase ringan, ini untuk fase ringan. Selanjutnya ada keluaran fase ringan itu port keluaran yang ditunjuk untuk fase ringan dan keluaran fase berat portnya untuk fase berat juga. Selanjutnya yang kedua ada Selanjutnya ada mixer cellular extraction, yaitu di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada heavy phase input, yaitu untuk memasukkan fase heavy atau yang dari atas, kemudian ada light phase input, yaitu untuk yang light di bagian sebelah kiri itu. Kemudian ada light phase output, yaitu ada di sebelah kanan atas. Dan yang terakhir ada heavy phase in output, yaitu yang ada di sebelah kanan bawah ini. Selanjutnya di sini ada mixer cellular extraction calculation, yaitu di sini ada beberapa perhitungan atau rumus yang dapat digunakan dari alat ini. Yaitu ada material balance. Material balance ini dapat dilakukan berdasarkan pembagian komponen atau koefisien partisi. Penggunaan dapat menentukan bagian komponen yang berakhir di aliran atas atau light phase atau bagian bawah yaitu heavy phase. Kemudian untuk diagram alur proses ekstraksi ini menunjukkan representasi skematis dari beberapa tahap ekstraksi, di mana aliran volumetrik L atau light dan H adalah heavy bergerak di antara seluruh tahap yaitu yang ada di panah-panah tersebut. Kemudian konsentrasi komponen di light phase adalah Y, sedangkan di heavy phase adalah X. Pada setiap pada setiap tahap, aliran dianggap berada dalam kesetimbangan.
yang dijelaskan oleh koefisien partisi K yang didefinisikan sebagai rasio konsentrasi antara light phase yaitu Y dan heavy phase yaitu X dengan rumus K sama dengan Y per X. Kemudian untuk asumsi aliran volumetrik konstan yaitu diasumsikan bahwa laju aliran volumetrik tetap untuk kedua fase, yaitu heavy dan light. Persamaan material balance diturunkan menjadi HXN plus 1 sama dengan H tutup kurung EN plus 1 min 1 per E min 1 tutup kurung X1 min LY 0. Untuk persamaan ini yaitu menjelaskan hubungan konsentrasi komponen di setiap tahap berdasarkan parameter proses. Kemudian untuk parameter ekstraksi, faktor yang paling penting itu adalah E, didefinisikan sebagai E sama dengan KL per H. Ini adalah parameter utama yang menentukan efisiensi proses ekstraksi. Next. Berikutnya untuk mesin atau alat mixer settler extraction adalah alat yang digunakan untuk proses pencampuran, pemisahan, dan ekstraksi, seperti dalam produksi antibiotik. Alat ini terdiri dari tahap pencampuran fase-fase dan tahap pemisahan menggunakan gravitasi. Prosesnya dapat dilakukan secara batch maupun kontinu. Penggunaan alat ini biasa digunakan dalam proses isobutanol production from corn stover, kemudian ada vanillin production from lignin, dan juga sulfuroliquid production. Next. Lalu selanjutnya ada centrifugal extraction procedure, yaitu adalah digunakan untuk mewakili sumber daya peralatan yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan prosedur dengan tujuan utama untuk melaksanakan pemisahan zat terlarut antara dua fase cair dengan sentrifugasi. Prosedur ini dapat dilaksanakan dalam mode batch atau continue. Penggunaan alat sentrifugal terdapat di proses omega 3, oil production, dan penicillin V production. Lalu untuk prosedur mensimulasikan pemisahan zat terlarut antara dua fase cair dalam ekstraktor sentrifugal. Prosedur ini merupakan peralatan pilihan saat waktu tinggal yang singkat dan ruang lantai sangat penting. Lalu untuk input atau output khususnya, ada input fase berat yaitu port input yang ditunjuk untuk fase berat. Lalu ada input fase ringan, port input yang ditunjuk untuk fase ringan. Lalu ada output fase ringan, port output yang ditunjuk untuk fase ringan. Lalu ada output fase berat, yaitu part output yang ditunjuk untuk fase berat. Lalu untuk rumusnya, itu adalah perhitungan pemodelan. Biasanya dipertimbangkan untuk kehilangan panas ke lingkungan karena perbedaan suhu antara isi peralatan dan lingkungan sekitar. Selain itu, ada pilihan untuk menjaga suhu isi tetap konstan dengan menggunakan agen pembindah panas yang sesuai. Lalu suhu akhir isi dalam kasus di mana laju pertukaran panas ditentukan diberikan oleh rumus yang T final sama dengan T ambient plus delta T X EXP buka kurung UA dikurang T per MCP itu tutup kurung. Di mana T final itu adalah suhu akhir, lalu kalau T in itu suhu awal, lalu kalau misalkan buat di ambien itu buat si suhu di dalam si ambiennya itu. Lalu kalau buat cari delta T-nya itu pakai T awal dikurang T ambien ini. Lalu buat MCP ini adalah kapasitas panas isi peralatan. Lalu untuk T adalah proses waktunya. Lalu hasil kali koefisien perpindahan panas total dengan luas perpindahan panas UA dihitung dengan cara
UA sama dengan Q per T in dikurang T ambient. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.